Halo semuanya, ini saya akan menjelaskan sedikit panduan ya dari game Call of Duty Mobile, baik dari sistem ranking, tips dan strategi untuk naik Legend menurut pengalaman saya secara pribadi ya. Nah, dalam Call of Duty Mobile, Call of Duty Mobile memang tetap menjadi game paling populer ya. Walaupun memang masih ada game-game lain, tapi game Call of Duty Mobile tetap populer di kalangan para gamer. Nah, di dalam sistem game ini, mode gamenya sih ada banyak sih. Ada multiplayer, battle royale, DMZ yang terbaru di season ini, ada zombie dan turnamen. Nah, untuk sistem game ranking di multiplayer dan battle royale sih secara overall sih sama ya, mirip. Namanya juga sangat-sangat mirip. Cuma beda di logonya saja yang beda. Nah, kalau untuk ranknya ada 7 tier. Yang paling biasa ada pro, ada grandmaster, dan yang terakhir ada legendary. Nah, memang untuk saat ini saya masih ada di pro karena memang saya sudah lama tidak bermain dan baru bermain saat ini. Karena ya saya juga main game juga nggak terlalu ngepush banget, nggak terlalu gimana gimana banget, hanya bermain santai saja. Tapi kalau secara historis saya pernah berada di atas ya, di legendary, baik itu multiplayer maupun di battle royale. Nah, ini bisa dilihat walaupun tidak terlalu bagus ya, tapi memang ya inilah kenapa bahwa setiap naik rank itu punya tingkat kesulitannya masing-masing ya. Semakin naik itu sudah semakin sulit. Nah, kalau memang gimana sih caranya untuk kita bisa naik sih, itu tergantung dari kita masing-masing ya, bahwa di multiplayer tuh ada pilihan mode game ya. Itu terserah kalian mau pakai yang mode game yang seperti apa. Biasanya saya pakai yang ini, cuman ini yang baru nih, yaitu namanya control. Saya belum tahu dan saya belum pernah nyoba, tetapi yang paling utama bisa ada ini, ada 5, yaitu hardpoint, frontline, bomb mission, deathmatch, dan domination. Nah, biasanya sih kalau saya ya, paling enak kalau naik rank sih biasanya 3 ini, hardpoint, frontline, dan bomb mission. Karena uh, hardpoint dan frontline itu lumayan secara taktik ya, dan cukup brutal ya, cari poin banyak-banyak dari ngekill. Kalau bomb mission itu benar-benar bermain secara strategi, taktik, dan penuh kesabaran ya, dan juga mental ya, karena itu udah sekali mati dan nggak bisa lagi nih sampai next match gitu. Nah, tapi kalau untuk team deathmatch dan domination, ini yang cukup lebih sulit lagi, karena memang biasanya kembali lagi semakin naik level tuh banyak sekali player-player yang punya taktik yang sudah lebih um, bagus. Nah, di sini sih ada banyak sistem persenjataan juga di loadout, baik itu assault sniper, LMG, SMG, shotgun, dan marksman. Nah, biasanya sih kalau saya pribadi sih pakai yang bisa dibilang attachment yang sudah saya dapat nih, baik dari event ataupun beli. Biasanya kalian bisa beli sih, tapi kalau saya sih biasanya dapat event yang kalian harus main berapa match baru dapat. Nah, biasanya sih pakai yang ini, ada attachment. Nah, koleksi persenjataan yang sudah ada. Kenapa? Karena biasanya ini lebih mudah, tidak perlu ngatur sendiri dan tidak repot lah. Dan ya walaupun memang membutuhkan kesesuaian lagi dengan taktik kita ya, cara main kita ya, karena memang setiap game ini punya uh, keunikannya masing-masing. Ada senjata yang ringan banget sampai susah diatur gitu recoilnya, ada game yang berat banget gitu kan, ada senjata yang berat banget tuh, bener-bener untuk nge-recoil itu cukup sulit juga gitu. Nah, kalau tipsnya sih untuk naik rank ya, baik itu multiplayer dan battle royale sih, biasanya kalau rookie ya ke veteran ya, kuasai fundamental dasar sih, seperti aiming, gimana pergerakan kalian pahami nih kontrolnya itu seperti apa. Biasanya harus bangun fondasi yang solid dulu tuh, eksperimen dari senjata, playstyle kalian seperti apa. Biasanya sih ya pengalaman dulu lah bermain di awal-awal. Nah, kalau dari veteran ke elite baru nih masuk ke mode game, kalian coba-coba dulu pahami dampaknya tuh di progresi match itu seperti apa. Terus kalian belajar taktik dasar dulu lah untuk
bisa memahami dan belajar teamwork secara bermain secara teamwork ya. Walaupun saya hampir tidak pernah bermain secara teamwork, bermain solo terus. Nah itulah kalian juga harus pelajari, biasanya ada player yang cukup buruk lah dalam bermain. Nah baru kalau ke pro tuh teknik advance lagi, seperti positioning, pelajari spot, angle yang sesuai nih, space. Dan yang terakhir adalah role dalam tim ini juga penting, karena ada banyak role seperti sniper, racer, dan ya ada objektif lain dari player. Nah baru pro ke master, kalian maksimalin teamwork kalian. Baru yang terakhir ke legendary itu harus konsistensi dan mental, karena ini penting ya. Kembali yang saya katakan, semakin naik level semakin sulit, sangat sulit, karena biasanya sih kalau di legendary itu udah benar-benar mereka mainnya tuh. Nah uniknya dari game ini adalah bahwa bermain yang solo itu kalau zaman saya dulu itu, kalau saya tidak tahu ya kan, saya baru main saat ini. Pada saat itu waktu itu eh, game sendiri itu kalau kita bermain solo, kita tetap bisa bertemu dengan orang yang bermain bareng-bareng berlima gitu loh. Nah saya tidak tahu apakah game ini sama atau mungkin sudah ada update terbaru, tapi itu sangat-sangat sulit, benar-benar taktikal banget ya, sehingga memang untuk naik legend tuh cukup bersyukur pada saat itu ya. Nah kalau di dalam Battle Royale ada mode game juga, baik dari mode game Battle Royale sendiri, ada Alcatraz yang bisa dibilang mapnya cukup lebih kecil ya. Nah mungkin itu sih, dan yang terbaru di Damage Recon. Nah ini mode game yang terbaru yang bisa kalian coba sendiri ya. Nah mungkin itu sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.